Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Nah, di video kali ini Ibu Ayu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali pembelajaran di kelas yang telah lalu, tepatnya di kelas 4 ya, yaitu mengenai pecahan. Nah, Ibu berharap ketika kalian melihat video ini, kalian bisa memanggil lagi memori di kelas 4 dan bisa melanjutkan pembelajaran kita, karena di kelas 6 ini kebanyakan materinya itu mengulang pelajaran yang kelas sebelumnya. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat dulu pecahan itu apa sih. Nah, pecahan itu bisa disebut bilangan yang ada penyebut dan ada pembilang. Nah, jadi kalau misalnya 1/2 bentuknya pasti ada pernya, 1/2 gitu. Kalau 1/2, satunya itu sebagai pembilang dan 2-nya itu sebagai penyebut. Jadi 1 itu bagiannya, 2 itu keseluruhan. Jadi ini ada 2 bagian, tapi yang kita ambil cuma 1. Jadi 1/2. Bisa kalian sambil buka lagi ya buku kelas 4. Nah, selanjutnya jenis pecahan. Di sini kita bahas 3 aja, karena satunya ada pecahan persen ya, itu per 100. Nah, di jenis yang pertama itu adalah pecahan biasa, seperti yang kita temukan pada umumnya, yang Ibu sebutkan tadi, 1/2 contohnya di sini. 1 tadi sebagai apa? Iya, pembilang. Nah, yang di atas itu namanya pembilang. Kemudian di bawah penyebut ya. Jangan sampai ketukar nanti. Nah, di atas itu pembilang, di bawahnya itu adalah penyebut. Oke. Ini adalah pecahan biasa ya. Selanjutnya kita ke pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena ini terdiri dari bilangan bulat dan ada pecahan biasanya. Jadi di sini ada pecahan biasa juga, tapi di depannya itu ada bilangan bulat. Nah, ciri dari bilangan pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah pembilangnya itu lebih besar daripada 2. Sehingga kalau mau kita ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran maksud Ibu, itu kita bagi. Nah, pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya. Jadi 3 dibagi 2. Kemudian kita lakukan perkalian pada umumnya. Nah, didapatkan 2 kali 1 itu sama dengan 2, terus ditulis hasilnya 1. Nah, kalau yang lupa nih bisa dibuka lagi ya. Jadi 1-nya itu naik ke atas, 2-nya itu tetap menjadi penyebut. Jadi 3/2 sama dengan 1/2. Bisa kalian coba juga di pecahan yang lain. Asal pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, sehingga bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian kita ke desimal. Nah, desimal ini adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000, 10.000. Pokoknya dia kelipatan 10 gitu. Nah, jadi ciri-ciri desimal itu dia ada per 10. Ada 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Nah, di sini 1/2 sama dengan 0,5. Kok bisa ya? Nah, nanti kita akan maju ke materi berikutnya. Bagian selanjutnya itu membahas tentang cara mengubah pecahan. Nah, kadang kita diminta soalnya itu ngerjakannya
pecahan biasa, tapi nanti hasilnya diminta diubah ke dalam pecahan desimal. Jadi kita harus bisa mengubah dari bentuk pecahan yang satu ke bentuk yang lainnya. Yang pertama ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya ya. Makanya itu panahnya jadi bolak-balik seperti itu, karena bisa dari pecahan biasa ke campuran atau dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Ibu ingatkan kembali kalau dalam pecahan biasa di bagian atasnya itu disebut pembilang dan di bagian bawahnya disebut penyebut. Dalam materi mengubah pecahan ini, yang paling penting kalian harus sudah bisa memahami konsep membagi bilangan. Nah, itu dasarnya di situ ya. Jadi membagi dengan cara rumah. Kalau misalnya kalian tidak bisa membaginya, itu nanti akan jadi masalah. Kalau masih lupa, silahkan buka lagi materi sebelumnya. Jangan sampai nanti karena kalian di rumah menggunakan kalkulator ketika membagi bilangan, lalu kalian lupa bagaimana cara membagi secara manual. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pastikan bahwa pembilangnya itu harus lebih besar. Contohnya di sini adalah 5/3. 5 lebih besar daripada 3. Sehingga 5 bisa kita bagi dengan 3. Oke. Tinggal ditumpah seperti tumpah ke kanan. Nah, ini kita cari perkalian 3 yang mendekati 5. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau 6, dia kelebihan. Jadi jangan sampai lebih. Kita ambil yang di atasnya, yaitu hasilnya 3. 3 itu dikali 1, hasilnya 3. Jadi 1 di atas, turunkan 3-nya di bawah, hasilnya 2. Pastikan 2 ini lebih kecil daripada 3, sehingga 2 bisa naik ke atas, 3 tetap jadi penyebut. Nah, jadi dia nggak sampai 0 ya. Sehingga 5/3 sama dengan 1/2/3. Oke, kalau misalnya masih bingung bisa kalian lihat-lihat lagi. Selanjutnya dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini Ibu pakai 7/2/3. Nah, cara mengubahnya itu yang di bawah, dari bawah naik ke atas. Jadi dari 3 naik ke 7 itu dikali, baru hasilnya ditambahkan dengan 2. Nah, jangan kebalik, ditambah dulu baru dikali ya. Jadi dari bawah dulu naik ke 7, 3 kali 7. Ya, di sini Ibu tulis 7 kali 3. Baru ditambahkan dengan yang atasnya lagi, ditambah 2. Nah, harus ingat perkalian cara operasi hitung campuran. Jadi kalinya dulu yang dikerjakan, jangan tambahnya dulu. Karena kali itu lebih kuat daripada penjumlahan. 7 dikali 3 sama dengan 21, ditambah 2 sama dengan 23. Penyebutnya tetap 3. Jadi penyebutnya jangan diubah-ubah. Sama seperti kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, penyebutnya jangan diubah-ubah. Selanjutnya kita mengubah dari pecahan biasa ke desimal, ataupun sebaliknya dari desimal menjadi pecahan biasa. Nah, tetap panahnya bolak-balik, itu tandanya bisa dua arah gitu ya.
kata kunci dari mengubah pecahan biasa ke desimal ataupun sebaliknya itu adalah per 10. Jadi penyebutnya harus menjadi 10. Jadi contohnya di sini 4/5. Kita harus tahu perkalian 5 karena 5-nya di sini penyebut. Perkalian 5 yang hasilnya 10. Itu 5 dikali berapa ya? Coba kita cek. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, dapat ini 5 dikali 2. Berarti 5 harus dikali 2. Karena di bawah dikali 2, jadi di atas juga dikali 2. 4 dikali 2 8, 5 dikali 2 10. Nah, dari 8/10 ini baru bisa kita ubah menjadi desimal, yaitu langsung 0. Contoh lainnya 7/10 menjadi 0,7. Sehingga di sini kalau misalnya kita ubah lagi contohnya 0,2 dari desimal ke pecahan biasa, tinggal ditaruh angka 2, terus karena ini ada satu angka di belakang 0, berarti dia per 10. Nah, kalau misalnya ada dua angka di belakang 0, contohnya 0,02, itu ada 0 dan 2, jadi ada dua angka kan di belakang 0, itu dia per 100. Nah, mengubahnya dari desimal ke pecahan biasa itu lebih mudah ya, asal kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 10 terlebih dahulu.